Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan boleh bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 28 ayat 7 yang berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan orang percaya tidaklah lepas dari berbagai masalah, pergumulan, peperangan, dan kesakitan yang biasa kita sebut dengan badai hidup. Hal yang sama juga dialami oleh sang pemazmur. Perhatikan dalam versi Alkitab Firman Allah yang hidup, Mazmur pasal 28 ayat 7 ini ditulis dengan mengatakan demikian. Dialah kekuatanku dan perisaiku dalam menghadapi setiap bahaya. Aku mempercayakan diri kepadanya, dan ia telah menolong aku. Sukacita meluap dalam hatiku, sehingga aku bernyanyi-nyanyi memuji Dia. Di sini kita bisa melihat bagaimana sikap Daud ketika menghadapi setiap bahaya atau badai hidup yang dialaminya, bahwa ia sangat mempercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungannya. Dan hal ini sudah terbukti, bahkan berulang-ulang dialami Daud, sehingga ia bersuka cita dan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali saat menghadapi bahaya atau badai, kecenderungan kita mudah menjadi khawatir dan takut, sehingga menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Ini berarti iman kita sebagai anak Tuhan mulai menjadi lemah. Terkadang kita terlalu fokus melihat badai yang datang silih berganti, dibandingkan fokus melihat kuasa Tuhan yang besar. Kita menjadi sangat gentar oleh beratnya persoalan, sampai-sampai kita lupa bahwa Tuhan adalah perisai dan kekuatan kita. Disadari atau tidak, Tuhan suka berbicara di tengah badai dan gelombang hidup yang sedang kita alami. Seperti dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 1 mengatakan, "Maka dari dalam badai, Tuhan menjawab Ayub." Tuhan juga adalah Tuhan yang ada di tengah badai, karena Dia sang penguasa badai itu. Seperti dalam Mazmur pasal 50 ayat 3 mengatakan, Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat,
Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat, dan ketika kita mempercayainya secara penuh, Ia sanggup meneduhkan setiap badai kehidupan kita. Dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 29 juga mengatakan, "Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang." Oleh sebab itu, bersukacitalah menghadapi setiap badai hidup ini, karena setiap kita mempunyai Tuhan Yesus yang terbesar dari segala-galanya. Percayalah bahwa Tuhan ada di dalam badai, di tengah peperangan dan di setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari renungan pada malam hari ini, kita dapat belajar bahwa badai kehidupan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sarana Tuhan untuk menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada kita. Dalam badai itulah Tuhan melatih iman kita untuk tidak hanya sekedar percaya saat keadaan tenang, tetapi terlebih saat segala sesuatu tampak goyah. Pemazmur mengajarkan kita untuk tidak bersandar kepada kekuatan sendiri, melainkan pada Tuhan yang menjadi perisai dan kekuatan sejati kita. Ketika badai datang dan kita merasa tidak sanggup lagi melangkah, saat itulah kita perlu mengangkat mata dan hati kepada Tuhan. Ia bukan Tuhan yang jauh dan diam, tetapi Tuhan yang hadir dan bertindak. Bahkan dari tengah badai Ia bersuara, dan dari tengah gelombang Ia menunjukkan kuasa-Nya. Jangan biarkan badai kehidupan merampas sukacita kita dan mengaburkan iman kita. Sebaliknya, biarlah badai menjadi momen di mana kita menemukan Tuhan secara pribadi dan nyata. Ketika kita berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami bahwa kekuatan Tuhan menjadi nyata di dalam kelemahan kita. Seperti Daud yang akhirnya memuji Tuhan karena pertolongannya, demikian pula kita akan bernyanyi dengan sukacita ketika badai itu mereda, karena kita telah melihat tangan Tuhan yang menopang kita melewati semuanya. Maka bersyukurlah di tengah gelombang, pujilah Tuhan di tengah ketidakpastian, dan percayalah bahwa badai ini akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan kudus, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Kami bersyukur karena Engkau adalah kekuatan dan perisai kami di tengah segala badai kehidupan. Ajari kami untuk selalu percaya dan bersandar kepadamu, bukan kepada pengertian kami sendiri. Di saat hati kami mulai gentar dan iman kami mulai goyah, ingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang hadir di tengah badai, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami,
menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu ya Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.